Yo guys, kali ini kita lanjut bercerita spoiler The First Order episode 14. Setelah Lou Xinyu menunjukkan kekuatannya untuk menyerang King San. Sebelum itu namanya King Zan, tapi agar lebih mudah penyebutannya kita sebut King San aja ya. Lanjut cerita, hal ini pun membuat King San marah. Ia melampiaskan amarahnya kepada Liu Bu. King San mengambil peluru yang ditembakkan oleh Yang Xiao Jin sebelumnya. Ia menggenggam peluru itu dan menjentikannya, tepat ke kepala Liu Bu. Dan seketika Liu Bu pun tewas. Sementara itu di atas gedung, Ren Xiaosu tidak menyangka bahwa Lou Xinyu adalah manusia super. Ia bahkan juga bekerja sama dengan Yang Xiao Jin. Ren Xiaosu heran kenapa mereka ingin membunuh King San. Namun tiba-tiba ketika Ren Xiaosu melihat ke arah ayangnya, yaitu Yang Xiao Jin, Ren Xiaosu tercengang. Karena sepertinya Yang Xiao Jin mengarahkan snipernya ke Ren Xiaosu. Rada mirip Tante Medusa ya guys. Ayang sendiri mau dibunuh. Ren Xiaosu pun panik tapi untungnya Yang Xiao Jin tidak jadi menembak. Yang Xiao Jin pun pergi dengan Lou Xinyu, dan meninggalkan Ren Xiaosu sendirian di tengah para tentara King. Ren Xiaosu agak kesal karena akibat ulah kedua betina sebelumnya, yang membuat keributan, menyebabkan masalah bagi Ren Xiaosu sekarang. Sekarang semua tentara King jadi lebih waspada. Belum lagi Su Men yang sudah dekat dengan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu pun terus berlari, ia dengan terpaksa harus memasuki hutan demi selamat dari para tentara King ini. Namun tepat saat dia menuju hutan, gunung berapi pun meletus. Sekarang Ren Xiaosu seperti dihadang musuh. Dari depan dan belakang, Ren Xiaosu hanya bisa terus maju. Sementara itu Su Men menghubungi para tentara lain, untuk bersiap mengepungnya di dalam hutan. Ren Xiaosu yang berada di hutan, akhirnya terpojok oleh banyaknya tentara King. Ren Xiaosu berpikir jika terus bersembunyi pada akhirnya akan tertangkap. Ren Xiaosu pun terpaksa keluar dan bertarung. Namun saat ia keluar ia mengaku sebagai Su Xiansu. Ren Xiaosu pun mengeluarkan klon bayangan. Kekuatan yang dikopinya dari Su Xiansu. Para tentara King pun panik. Su Men pun melapor bahwa target saat ini bukanlah Ren Xiaosu tetapi Su Xiansu. Para tentara King bertarung dengan bayangan Ren Xiaosu, sementara itu Ren Xiaosu pergi menjauh. Kali ini Ren Xiaosu tidak pernah berharap bertemu banyak sekali manusia super. Mulai dari ayangnya Yang Xiao Jin, Su Xiansu, Lou Xinyu, dan bahkan bawahan King San sebelumnya. Setelah cukup jauh klon bayangan Ren Xiaosu pun kembali ke tubuh Ren Xiaosu. Tapi tiba-tiba Ren Xiaosu merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Ini adalah efek samping dari menggunakan klon tubuh bayangan. Damage yang diterima klon bayangan akan dirasakan oleh penggunanya setelah selesai bertarung. Akhirnya Ren Xiaosu lolos dari tentara King. Tapi bahaya lain datang. Kali ini Ren Xiaosu bertemu dengan segerombolan makhluk berantai, yang disebut bahan eksperimen oleh anggota King sebelumnya. Ren Xiaosu bersiap bertarung dengan memakai belatinya, tapi ketika dia ingin memakai belati itu sudah tidak ada. Sekarang Ren Xiaosu sadar, bahwa sebelum Yang Xiao Jin menghilang, ia sempat seperti mendorong Ren Xiaosu. Sepertinya belati itu sudah diambil Yang Xiao Jin. Sekarang Ren Xiaosu hanya bisa melawan dengan tangan kosong dan klon tubuh bayangannya saja. Ren Xiaosu pun bertarung, ia memukul makhluk berantai itu. Saat memukul kepala makhluk berantai itu ia merasakan sakit. Kulit makhluk berantai itu sangat keras. Ren Xiaosu bahkan terluka oleh serangan cakarnya yang tajam. Kali ini Ren Xiaosu hampir mati. Istana bersuara ancaman kematian terdeteksi. Ren Xiaosu berteriak untuk meminta senjata kepada istana. Namun istana menjawab, ancaman kematian terdeteksi, apakah Anda ingin menghapus segelnya? Ren Xiaosu kaget, karena punya segel. Ren Xiaosu pun bertanya apa harga dari membuka segel. Istana menjawab, hilang. Ren Xiaosu pun ingin menanyakan lebih detail apa yang akan hilang, namun istana tidak menjawabnya. Ren Xiaosu tidak mau ambil resiko dan kehilangan segalanya. Ren Xiaosu berkata apa tidak ada cara lain untuk mendapatkan senjata. Istana mengatakan, masih ada 7 penghargaan terima kasih untuk membuka senjata. Dan kali ini Ren Xiaosu mencoba berterima kasih kepada dirinya sendiri sebanyak 7 kali. Dan pada akhirnya itu berhasil. Otoritas senjata terbuka. Ren Xiaosu pun mendapatkan pedang samurai yang sangat tajam.
Pedangnya bahkan bisa membelah tubuh makhluk itu dengan sekali tebas. Kali ini klon bayangan Ren Xiaosu pun juga mendapatkan pedang bayangan. Ren Xiaosu pun membantai 4 makhluk berantai, lalu pergi. Diiringi suara tugas sampingan dari istana, untuk membunuh 1000 makhluk misterius itu lagi. Istananya emang anjing. Sementara itu para tentara Qing baru sampai di tempat kejadian pertarungan Ren Xiaosu sebelumnya. Su Men pun melaporkan pada King San, bahwa Su Xiansu berhasil membunuh 4 makhluk berantai sekaligus. Akan tetapi dia sepertinya juga terluka. Ingat guys, Su Xiansu yang dimaksud adalah Ren Xiaosu yang menyamar. King San pun mencap Su Xiansu tingkat bahaya kelas B. King San juga menyuruh Su Men untuk mengambil sampel darah Su Xiansu yang aslinya adalah darah Ren Xiaosu. King San bergumam, sekarang Su Xiansu, Yang Xiaojin dan Lou Xinyu sudah menunjukkan identitasnya sebagai manusia super. Tinggal Ren Xiaosu yang belum diketahui, ucap King San. King San berpikir, jika berhasil menangkap Ren Xiaosu maka mungkin bisa menggunakannya untuk melawan Zhang Jinlin. Sementara di hutan Su Men melihat makhluk berantai yang terpotong, yang padahal sangat sulit untuk memotong makhluk ini bahkan dengan pisau tertajam sekaligus. Su Men berkata, meski kita unggul dalam jumlah orang, tapi tidak ada yang sekuat Ren Xiaosu di sini. Pasalnya pada siang sebelumnya, menangkap 1 makhluk berantai saja, membuat 3 orang tentara mati dan 13 terluka. Su Men berpikir sekuat apa Su Xiansu, yang maksudnya adalah Ren Xiaosu. Namun tak lama setelah Su Men berpikir, Ren Xiaosu pun kembali berjalan mendekati para tentara Qing. Su Men heran, tapi setelah dekat dia menyadari bahwa ada puluhan atau ratusan makhluk berantai yang mendekat. Panik menyertai semuanya. Dan sampai di sini dulu alur cerita The First Order episode 14. Terima kasih buat kalian semua yang dukung channel ini, semoga sukses buat kalian semua. Dan sampai jumpa lagi.